Lalu kemudian bagaimana Pak mengantisipasi tekanan yang muncul dari dukungan RI ke Palestina? Mengingat bahwa belum 2 minggu terakhir muncul isu bahwa Indonesia tidak dapat bergabung menjadi anggota OECD. Bagaimana Mi untuk bertahan dari tekanan ini, Mi? Estimasi sekitar 9 juta WNI di luar negeri, dengan segala permasalahannya, itu menjadi tanggung jawab kita. WNI yang kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat, yang korban perdagangan manusia, everything. Semua masalah WNI di luar negeri menjadi tanggung jawab kita untuk membantu menyelesaikannya. Gitu. Jadi misalnya Bapak sudah membangun sistem, berarti semua ini bukan hasil kerja Mi Iqbal semata, hasil kerja berbagai macam pihak, sehingga biasanya personal glory-nya itu hilang, Pak. Nanti kalau dia sudah bisa bekerja sendiri, silahkan dia kuliah dengan biayanya sendiri. Tapi ini kan kebanyakan dari keluarga yang tidak mampu, mereka menabung berjuta-juta untuk membuat anaknya kuliah. Makanya pengangguran sarjana itu salah satunya paling tinggi di NTB. Kan? Poin yang menarik dari Bapak adalah tidak perlu ada semakin banyak orang yang berkuliah. Karena bisa dianggap Bapak tidak mendukung orang untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Sebenarnya NTB ini sudah terkenal nggak sih di luar negeri menurut Bapak? Halo Semeton Insight, ketemu lagi dengan saya Jason Akselino di dalam Insight Talks, dan saat ini kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa menarik. Ada Mami Lalu Muhammad Iqbal. Apa kabar Mami? Kabar baik, alhamdulillah. Ini kayaknya mesti ditesnya pakai bahasa Sasak nih. Berbaik kabar? Baik, Mami? baik Baik. sekali, Weh, pastinya nih lagi sibuk nih ya. Karena saat ini menempati posisi sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri. Lagu cemohangan ini, sempat oleh. Wih, cemohangan, cemoh jok Inside Talks nih, Semeton nih, wih, mantap sekali, asik nih, apalagi figur daerah yang berprestasi di kancah internasional nih teman-teman. Jadi saya sudah kehadiran Mami Iqbal ya, panggilan akrabnya Mi Iqbal, dan kita hari ini akan bahas soal isu internasional maupun isu-isu NTB yang tentunya tak kalah menarik untuk kita bicarain. Oke, yang pertama ini masih hot sekali nih karena Mi Iqbal ini kan memang secara karir sudah sejak tahun 1998 bergabung di Kementerian Luar Negeri dan bertugas di macam-macam negara nih. Nah, dan pastinya tidak asing dengan isu-isu diplomatik pastinya, karena memang itu pekerjaan utamanya. Itu pekerjaannya. Yes, nah sekarang saya ingin bertanya nih yang lagi hot nih, terkait perang antara Palestina dan Israel. Dukungan Republik Indonesia untuk Palestina di forum global seperti PBB dan OKI sudah jelas disuarakan nih Pak. Tapi kita sudah mendengar, bahkan di level resolusi Dewan Keamanan PBB, itu masih bisa diveto Pak. Terus kemudian keputusan dari International Court of Justice atau ICJ itu juga tidak diindahkan oleh pihak Israel, Pak. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak, dari skala 1 sampai 100, menurut Mi Iqbal nih, seberapa efektif sih upaya diplomatik untuk mendukung Palestina ini? Jadi gini, terlepas dari melihat efektif atau tidaknya, ada 2 frame yang paling tepat untuk melihat pentingnya persoalan yang terjadi sekarang ini di Gaza ini gitu. Okay. Yang pertama adalah Indonesia itu bukan negara yang proximity-nya dekat dengan Gaza. Indonesia itu bukan negara Arab gitu. Yeah. Jarak kita jauh sekali. Betul. Jadi interconnectivity kita itu relatif rendah. Yeah. Artinya apa yang terjadi di Gaza itu tidak langsung berdampak ke Indonesia. Apa yang terjadi di Indonesia tidak langsung berdampak ke Gaza. Yes. Namun demikian, Indonesia selalu terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Waktu saya dampingi Bu Menlu ke ICJ gitu, dan bertemu dengan beberapa Menlu, itu mereka menyampaikan kepada Ibu, kita tuh sangat berterima kasih kepada Indonesia, kata mereka. Karena Indonesia selalu yang terdepan, bahkan lebih depan dari negara-negara Arab sendiri gitu, dalam memperjuangkan bangsa Palestina. Dan we made it clear from the beginning gitu, dari sejak kemerdekaan kita bahwa kita akan terus memperjuangkan bangsa Palestina, and we will never consider to open any diplomatic relation. Kita tidak akan mempertimbangkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel sampai Israel mengakui kemerdekaan bangsa Palestina dalam frame two state solution tadi gitu loh. Jadi dua-duanya merdeka, dan itu konsisten Indonesia lakukan. Nah, frame kedua ngelihat persoalan ini adalah, dan ini membuatnya penting karena
apa yang dilakukan Israel di Gaza saat ini itu adalah men-challenge, yang di-challenge itu bukan hanya Gazanya, tapi dia men-challenge seluruh norm setting di level global gitu. Jadi sistem internasional yang ada sekarang ini kan dibangun pasca Perang Dunia Kedua, itu untuk mencegah, salah satunya yang terpenting adalah mencegah terjadinya perang yang sama di kemudian mencegah Perang Dunia Ketiga pastinya. Perang Dunia Ketiga. Dan ini stabil. Stabilitas yang ada saat ini itu berdasarkan penghormatan terhadap sistem internasional yang ada dan nom-nom yang ada di level internasional. Dan ini men-challenge. Dan ini semua yang dilanggar oleh Israel. Hukum internasional semua dilanggar, hukum kemanusiaan semua dilanggar, hukum perang semua dilanggar. Bahkan kemarin dia kalah di bahkan kemarin Majelis Umum memutuskan untuk mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB. Kalau tidak salah dubesnya malah men-shredder piagam PBB gitu. Iya. Menggunakan mini shredder saat itu ya. Betul. Jadi ini yang sedang ditantang oleh Israel ini adalah tatanan dunia as a whole, sistem dunia yang as a whole. Ini yang menyebabkan kenapa peristiwa ini jadi penting buat kita. Yang ingin kita sustain di sini, yang ingin kita amankan di sini adalah tatanan dunia yang sudah terbangun saat ini. Oke. Lalu bagaimana cara upaya yang bisa dilakukan Indonesia untuk memimpin perjuangan ini, Pak? Karena pastinya challenge-nya banyak sekali. Secara koalisi geopolitik pun relatif lemah dalam tanda kutip untuk mendukung Palestina. Menurut Bapak seperti apa? Tapi kalau kita lihat dari trennya, coba lihat di keputusan resolusi Majelis Umum PBB yang baru lalu, yang baru disahkan baru lalu itu. Ada 9 negara ya yang tidak ada banyak sekali negara yang tadinya posisinya selalu membela Israel, sekarang sudah berpindah. Sudah berpindah. Jadi ada tren bahwa isu kemanusiaan ini pada akhirnya negara-negara itu akan kembali ke standar nomnya. Standar nomnya adalah setiap negara itu pasti akan membela orang yang dizolimin gitu. Dan itu sekarang yang terjadi. Jadi Barat bahkan sekarang sudah terpecah gitu loh. Ada Barat yang mendukung Israel, ada Barat yang tidak mendukung Israel. Dan pendukung utamanya kan dua negara ini, Inggris dan Amerika Serikat yang posisinya selalu masih membela Israel. Itu pun kalau kita lihat Amerika dan Inggris, tekanan di dalam negerinya sangat tinggi gitu. Tekanan di dalam negeri untuk mengubah posisinya dalam isu Israel ini. Artinya bahwa ke depan ini paling tidak dua negara ini kalau tetap tidak merubah posisinya, Amerika dan Inggris ini, dia tidak lagi punya justifikasi untuk bicara mengenai HAM, mengenai kemanusiaan, mengenai keadilan, mengenai tatanan dunia. Dia nggak bisa lagi. Dia nggak punya lagi legitimasi untuk bicara mengenai itu. Because they were there. Mereka berada di belakangnya Israel pada saat Israel melakukan ini semua. Gitu. Lalu berbicara soal dunia internasional, pastinya kan ada koalisi geopolitik ya Pak ya, seperti yang tadi misalnya Amerika Serikat sangat kuat berkoalisi dengan Inggris gitu dalam membela Israel misalnya. Sekarang saya ingin membahas bagaimana dengan dukungan terhadap Palestina yang diberikan oleh koalisi negara Arab, Pak. Mengapa kok kurang terdengar sejauh ini? Kenapa saya bisa bilang kurang terdengar? Karena didukung oleh basis data bahwa Arab Saudi terus membuka peluang perdamaian dengan Israel. Kemudian Uni Emirat Arab, Maroko, dan Bahrain bahkan tidak menarik dubes mereka pasca penyerangan ke wilayah-wilayah Gaza dan terkini Rafah ya bahkan. Dan yang terakhir, negara tetangga seperti Mesir dan Yordania menutup pintu bagi pengungsi Palestina. Bahkan di tahun 1982, pengungsi Palestina lebih dari ribuan orang bahkan dibantai oleh pasukan sayap kanan Lebanon yang berafiliasi dengan Israel. Jadi bagaimana koalisi negara Arab ini bisa mendukung Palestina juga, Pak? Saya mau address dari bagian terakhir. Kenapa Jordan dan Mesir menolak harus pengungsi Palestina masuk ke wilayahnya? Karena prinsip yang kita sepakati adalah orang Palestina harus hidup di Palestina. Jadi penolakan itu didasarkan pada prinsip tersebut prinsip itu dan apa yang ingin dicapai Israel adalah ingin mengusir mereka semua dari tanah Palestina kan itu gitu loh. Dan kita ingin menyelesaikan masalah ini tanpa mereka orang Palestina harus keluar dari Palestina. Jadi kita menyelesaikan masalah Palestina di Palestina dan orang Palestina dan tanah Palestina adalah milik bangsa Palestina. Itu prinsipnya. Karena kalau kita membiarkan ini keluar, ini tanah ini akan didudukin oleh Israel gitu. Sehingga seluruh Palestina ini nanti akan didudukin. Nah, kita ingin kembali justru ke geografi peta pada tahun 1967 gitu. From the river to the sea. Betul. Jadi ini prinsip sebetulnya. Jadi ini untuk memahami posisinya
Mesir dan Jordania, Jordania. Tetangga mepetnya ya. Bukan mereka menolak gitu loh. Tetapi ini akan memberikan ruang kepada Israel untuk menjustifikasi pendudukannya kalau mereka keluar gitu. Dan yang penting kalau menurut saya tadi bicara mengenai posisi negara-negara Arab adalah, dan ini yang dilakukan oleh Indonesia adalah kita being honest dengan posisi kita. Kita tidak pernah menutupi posisi kita. Kita dari awal selalu terbuka mengatakan kami mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Dan kami tidak akan berhenti memberikan dukungan sampai kemerdekaan itu terwujud gitu. Dan kami tidak akan pernah mempertimbangkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel sampai Israel mengakui kemerdekaannya berdasarkan two-state solution. Prinsip two-state itu clear, we made it clear from the beginning. Kita nggak pernah menyembunyikan posisi itu. Jadi semua orang tahu dan kita honest gitu. Makanya banyak negara di Arab yang sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel, akhirnya sekarang suspend dengan kondisi ini. Kalau dari dulu kita nggak percaya, kita tidak percaya Israel akan menyelesaikan masalah ini. Jadi kita hanya akan percaya bahwa dia menyelesaikan masalah ini kalau dia benar-benar sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Jadi nanti kalau dia sudah mengakui kemerdekaan Palestina, ayo kita bicara mengenai pembukaan hubungan diplomatik, bukan normalisasi ya. Karena kita nggak pernah normal hubungan kita dengan bukan normalisasi ya, baru pembukaan itu pun kalau permasalahan dengan Palestina selesai sepenuhnya ya. Jadi bahasanya bukan normalisasi karena kita nggak pernah normal gitu. Dari awal kita nggak pernah ngakui tidak pernah mengakui Israel gitu. Jadi pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel itu baru hanya akan dibahas, baru kita akan duduk membicarakan itu kalau sudah jelas-jelas mereka mengakui kemerdekaan bangsa Palestina gitu. Jadi sebagai bangsa Indonesia kita mestinya bangga lah. Bangga sekali melihat ketegasan posisi kita sejauh ini dari presiden sampai jajaran di bawah itu posisinya sama. Bu Menlu dalam semua event selalu tampil terdepan gitu untuk membela bangsa Palestina, even more than tetangga-tetangganya sendiri gitu. Itu yang kita lakukan sekarang. Baik. Lalu kemudian bagaimana Pak mengantisipasi tekanan yang muncul dari dukungan RI ke Palestina? Mengingat bahwa belum 2 minggu terakhir muncul isu bahwa Indonesia tidak dapat bergabung menjadi anggota OECD, ini sebuah organisasi perdagangan dan ekonomi global, bila tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Padahal keanggotaan OECD diperkirakan dapat meningkatkan GDP atau pendapatan domestik bruto Indonesia sebesar 0,94%. Bagaimana Mi untuk bertahan dari tekanan ini? Mi? Sejak awal juga kita selalu menghadapi tekanan kok dalam posisi kita dengan Israel ini. Beberapa negara menekan kita, beberapa negara bahkan negara anggota OIC, OKI, yang membuka hubungan dengan diplomatik dengan Israel dan menekan kita untuk ikut memberikan dukungan untuk ikut membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tekanan itu selalu ada. Kita aware dengan tekanan itu, tapi buat Indonesia it's a matter of principle. Ini masalah yang prinsip. Dan kita being honest, kita tidak pernah menyembunyikan posisi kita itu. Jadi itu aja yang kita lakukan gitu. Silahkan aja mau nekan, kita akan terus berada terus menjaga posisi prinsipal ini. Karena ini amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah kita sedang menjalankan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar gitu loh. The foundation of our state gitu. Itu yang sedang kita jalankan. Jadi nggak ada masalah kita akan hadapin itu. Back to OECD. OECD ini proses yang panjang gitu loh. Jadi not within 1 year, 2 years gitu. Ini proses yang sangat panjang, bisa 5 tahun, bisa 6 tahun baru proses itu. Nanti kita lihat prosesnya gitu. Jadi belum ada keputusan apa-apa. Ini sangat kita berada pada tahap yang sangat dini saat ini dalam proses keanggotaan kita dengan OECD. Fase gitu. Pembukaan istilahnya ya. Iya. Jadi belum ada keputusan apa-apa terkait dengan keanggotaan kita di OECD. Karena isunya ramai sekali itu kemarin. Saya sampai baca quotation dari Pak Iqbal itu di Channel News Asia tuh, sampai media luar pun mengquoting gitu. Jadi ini merupakan isu yang penting untuk dibicarakan saat ini. Tetapi tadi sudah dijelaskan oleh Mi Iqbal bahwa ini masih sangat early stages ya. Iya.
untuk keanggotaan di OECD? Ya prosesnya itu bisa berlangsung 5 tahun, ada yang 8 tahun prosesnya. Dan dalam proses itu kita harus melakukan banyak sekali adjustment gitu. Harmonization di dalam undang-undang kita dan sebagainya. There are many things to do dalam terkait dengan urusan ini gitu. Jadi tidak ada keputusan dalam waktu yang sangat singkat ini. Oke, baik. Nah, ini kalau ngomongin OECD internasional gitu, kita kembali sedikit ke kiprahnya Mi Iqbal nih selama bergabung di Kementerian Luar Negeri. Sebelum menjadi juru bicara Kementerian Luar Negeri saat ini dan Dubes RI untuk Turki di tahun 2019 sampai 2023, Bapak pernah bertugas di KBRI di Austria dan Rumania nih. Rumania dulu baru Austria. Oke, Rumania dan Austria di Vienna ya Pak ya, di Wina ya saat itu ya. Juga menempati posisi penting di dalam tugas-tugas diplomatik, di antaranya di tahun 2006 sampai 2008 Bapak merupakan Kepala Seksi Advokasi Kejahatan Terorganisir Lintas Negara di Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, kemudian di 2016 menjadi Direktur Direktorat Perlindungan WNI dan BHI. Nah, ini saya ngomongin soal Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata dulu. Biasanya Pak, direktorat ini identik dengan isu-isu nuklir Pak. Nah, pertanyaan saya adalah, sebelumnya mengurusi nuklir Pak, terus melalui fase yang singkat di 2016, mengurusi perlindungan WNI. Seberapa cepat Bapak beradaptasi saat itu? Apa tantangannya saat beradaptasi Pak? Kalau kita berada di Kementerian Luar Negeri itu, kita menjadi orang yang sangat mudah beradaptasi gitu. Beradaptasi secara kultural karena kita pindah dari satu negara ke negara lain. Beradaptasi juga isunya gitu. Kita tour of duty kita tuh dari satu isu ke isu lain dan kita nggak punya waktu banyak untuk melakukan adjustment. Jadi immediately kita melakukan adjust. Itu kelebihan menjadi diplomat gitu. Jadi kita harus adjust dalam banyak hal gitu. Begitu juga dalam tour of duty saya, dalam karir saya itu juga begitu. Tadi disebut saya pernah di Direktorat Perlindungan di Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata. Itu yang ditanganin kan peacekeeping, kemudian transnational organized crime gitu, terus disarmament and non-proliferation gitu yang ditanganin. Jadi isu-isunya kita menyebutnya hard politics. Jadi hard politics di dalam diplomasi. Hard politics really technical lagi ya untuk isunya ya. Itu tidak terlalu technical, tapi ketika saya pindah ke Wina menangani nuklir sangat teknikal karena saya di situ menjadi Vice Governor Indonesia, Alternate Governor Indonesia di Badan Tenaga Atom Internasional kan, mengurusi nuklir. Benar-benar berhadapan dengan isu-isu teknisnya. Jadi ngurusin nuklir, kemudian saya pulang ke Indonesia, kemudian di Direktorat Perlindungan WNI ngurusin nuklir. Jadi dari nuklir ke nuklir. Dari nuklir ke no spasi clear ya. jadi nuklir. Jadi segala macam urusan estimasi sekitar 9 juta WNI di luar negeri dengan segala permasalahannya itu menjadi tanggung jawab kita. Mulai dari WNI yang terinjak sama gajah sampai WNI yang disandra, WNI yang kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat, yang korban perdagangan manusia, yang bergabung sama ISIS, everything, semua masalah WNI di luar negeri menjadi tanggung jawab kita untuk membantu menyelesaikannya gitu. Dan ya begitulah. Jadi itu rentang waktunya seperti itu. Merasa biasa aja karena udah terbiasa agile gitu ya. Memang harus agile. Memang harus agile banget karena isunya bahkan di Direktorat Perlindungan WNI pun nggak ada hari yang sama dengan hari kemarin gitu. Selalu ada isu baru, yang konteksnya baru yang harus kita lakukan adjustment untuk menyelesaikan itu gitu loh. Tapi masing-masing punya tantangan sendiri-sendiri gitu. Dan selama menjadi Direktorat Perlindungan WNI dan BHI ini Pak atau Mi Iqbal nih ada beberapa kasus nih yang ditangani yang besar-besar nih. Ada pembebasan sandera Abu Sayyaf, kemudian evakuasi puluhan ribu PMI dari Arab Saudi, lalu penyelamatan PMI dari hukuman mati. Ini ada Walfrieda Soik dan Satinah nih yang tercatat di kami. Mungkin saya start slow dulu. Bisa diceritakan lebih lanjut nggak Pak, momen saat mengevakuasi puluhan ribu PMI dari Arab Saudi? Apa tantangan evakuasi kolosal semacam ini? Sebenarnya kalau case akan terus datang di dalam isu perlindungan WNI dari case yang satu ke case yang lain. Tetapi ada dua aspek yang penting di dalam perlindungan WNI itu. Satu, menyelesaikan case-nya. Kedua, membangun sistemnya. Saya itu lebih senang fokus kepada membangun sistemnya. Membangun sistemnya. Tapi fine, saya akan coba ceritakan misalnya
di dalam case perlindungan WNI. Kita membebaskan paling tidak selama saya jadi direktur itu membebaskan 6 kali pembebasan sandera, di mana 3 diantaranya saya turun langsung. Kenapa saya turun langsung? Karena ketika Anda membebaskan sandera dalam isu-isu, dalam kondisi-kondisi yang sangat sensitif, pembuat keputusan itu harus turun langsung. Yes. Karena banyak keputusan yang harus dibuat di lapangan gitu loh. Split second decision right Ya. on the field di lapangan. Kalau kita kasih orang yang tidak punya pengetahuan konteks bukan daerah yang tidak punya posisi untuk ngambil keputusan, Yes. bisa-bisa dia gagal karena dia tidak bisa mengambil keputusan. Betul. Dan pada saat itu kan komunikasi sulit di lapangan. Jadi beberapa itu misalnya seperti pembebasan sandera 18 WNI kita yang disandera di ISIS di Raqqa di kantongnya ISIS di Suriah. Itu saya pimpin langsung. Terus pembebasan sandera di Benghazi, saya pimpin langsung. Itu kalau filmnya The Secret Soldiers of Benghazi itu Benghazi, yang ini. di Benghazi. Itu Bapak turun sendiri, turun charge. sendiri sampai ke Benghazinya, membebaskan. Terus di mana lagi ya? Bentar. Masuk kantong ISIS nggak takut ketembak, Pak? Nggak takut mati, Pak? Oh, itu ceritanya panjang. Kayaknya nih bisa saya sambil ngopi nih dengar ceritanya Iqbal nih. Proses pembebasannya 2 minggu, tapi persiapannya hampir 6 bulan. Persiapannya hampir 6 bulan untuk membebaskan itu. Jadi eksekusinya aja 2 minggu. Kemudian pernah kita membebaskan 4 orang WNI kita di Ethiopia. Yang itu macam-macam sekali secara geografis ya. Yang sudah terlantar selama hampir 4 tahun. Jadi pada saat saya menjadi direktur, saya lapor ke Bu Menlu, saya sampaikan, Bu, kita punya pending 4 WNI kita. Sudah 4 tahun disandra di Somalia gitu. Terus kita nggak tahu mereka masih hidup atau tidak, tapi ini pending isu yang harus kita selesaikan. Jadi itu yang kita prioritaskan waktu itu, dan alhamdulillah setahun prosesnya 2016 berhasil kita bebaskan langsung gitu. Jadi tadi kalau dengar ceritanya Iqbal, proses evakuasi itu tidak muncul secara tiba-tiba ya, bahkan udah direncanakan berbulan-bulan sebelumnya. Kalau yang di Somalia bahkan hampir 1 tahun kita siapkan, hampir 1 tahun kita proses dari awal, semua baru kita bisa. Makanya kita menyebutnya bukan pembebasan sandera kalau yang hari hanya, kita menyebutnya ekstraksi. Extraction ya. Extractionnya itu aja. Tapi pembebasan sanderanya itu adalah setahun. Ekstraksinya aja yang hanya beberapa hari gitu ekstraksinya. Dan mayoritas ini dilakukan dalam senyap ya Pak ya? Tidak bisa diumbar ke media ini? Nggak bisa belagu-lagu, belum apa-apa udah ngomong ke media habis, karena kebuka. Seperti waktu kita bebaskan 18 WNI dari Suriah misalnya, ternyata kita udah berusaha senyap, ternyata pada dalam perjalanan dari Raqqa menuju ke Fez Sabur untuk ekstraksi itu, kelihatan sama salah seorang wartawannya IP, Associated Press gitu. Associated Press. Muncul hanya 1 paragraf di Associated Press bilang bahwa Indonesia melakukan ekstraksi sanderanya sekian, rame, hampir menjadi masalah diplomatik dengan salah satu negara di situ di Timur Tengah, karena kita masuk ke wilayahnya itu melalui jalur belakang tanpa visa gitu. Tanpa visa dan Bapak terjun langsung. Tanpa visa masuk ke salah satu. Jadi dubesnya komplain langsung, kok bisa kamu masuk wilayah saya tanpa visa? Ya gimana? Ya namanya pelanggaran kedaulatan ya soalnya namanya ini tugas dan ini kewajiban konstitusional untuk melindungi WNI di luar negeri gitu. Ya tapi itu terjadi gitu kadang-kadang gitu. Nah kalau yang tadi terkait dengan evakuasi PMI yang sebetulnya itu ada amnesti, ada amnesti. Jadi pengampunan bagi WNI kita yang statusnya non prosedural, sudah nggak punya izin tinggal. Nah itu ada banyak. Pertama kali kita lakukan tahun 2013. Kalau ingat teman-teman, pada tahun 2013 itu pada saat kita mengevakuasi sekitar 40.000. 40.000, sekitar 40.000 WNI kita, itu sampai kejadiannya KJRI kita dibakar kan? KJRI kita dibakar oleh warga kita sendiri. Setinggi itu ya risiko yang di lapangan ya? Karena sistemnya belum bagus, sehingga proses yang mendadak dalam waktu 3 bulan harus mengevakuasi 40.000 orang di tengah panas yang seperti itu. Mereka tidak punya ID, tidak punya surat, harus kita bikinin ID, kemudian mereka harus check out gitu dari imigrasi Saudi. The whole proses itu memang fail waktu itu, dan akhirnya mereka marah, kemudian ditumpahkannya ke KJRI yang dibakar. Tapi itu lucu juga, karena mereka ini membakar KJRI, kemudian kita laporkan ke polisi, mereka ditangkap, mereka masuk ke penjara, dan kita harus melindungi mereka.
udah memprotes, ditangkap, mesti kita juga yang Kita juga menangani yang mereka melindungi. gitu, membebaskan mereka lagi gitu. Karena tetap melekat kewajiban kita untuk memastikan hak-hak hukumnya. Memastikan hak-hak hukumnya bahwa mereka diberikan fair treatment di dalam gitu. Itu kayak gitulah. Jadi itu dilemanya. Nah, 2015 itu menjadi penting, pemulangan 2015 itu karena 2013 sangat rusuh, 2015 itu ini setelah Bu Menlu jadi Menlu. 2015 itu 45.000 kita pulangkan dalam senyap. Rapi, tidak ada masalah, semua pulang dengan baik-baik. Bahkan sempat tidak tercover media. Baru di akhir-akhir tercover media bahwa kita sedang memulangkan 45.000. 45.000 ini seperlimanya jamaah haji tahunan Indonesia, kawan-kawan. Ini bukan orang jumlah yang sedikit sekitar seperlima. Dan itu kita lakukan dalam waktu 2 bulan senyap. Kenapa? Karena sistemnya sudah terbangun. Jadi we learn. Kita tuh fast learner banget. Jadi kita learn dari kesalahan kita tahun 2013. Dari tragedi di 2013 ya. Dan kita sudah berjanji bahwa pemulangan repatriasi tahun 2015 ini akan jadi pilot project pertama dari sistem baru yang kita ambil dan kita belajar dari 2013. Dan alhamdulillah semua teman-teman LSM yang ada di sana mendukung, pemerintah setempat mendukung, kita juga sudah siap, airline sudah siap, para PMI-nya juga sudah tertata dengan baik sehingga proses pemulangan itu smooth sekali. 2015 itu. Itu kenapa banyak dibahas 2015 tuh. Beberapa penelitian mahasiswa S2 melakukan penelitian mengenai itu juga, itu karena membandingkannya dengan 2013. Jumlahnya lebih banyak tapi sangat smooth gitu. Akhirnya di 2015 the collaboration run smoothly ya. Akhirnya seluruh stakeholdersnya kompak gitu ya. Betul. Dan bergabung dalam sebuah sistem yang jelas begitu ya. Betul. Makanya saya kembali ke cerita awal tadi. Yang penting dari perlindungan WNI itu bukan sekedar kemampuan kita menyelesaikan masalah itu, tetapi membangun sistem yang kuat. Dan perlindungan WNI pada saat ini, alhamdulillah, fondasinya sudah sangat kuat. Fondasinya. Dan karena Ibu Menlu udah bilang bahwa dari awal bahwa salah satu prioritas saya selama 2 periode itu adalah salah satunya perlindungan WNI. Once kita bilang itu prioritas, semua resources, semua perhatian kita berikan dalam rangka membangun sistem itu gitu. Tapi pertanyaan saya berikutnya, biasanya Pak, membangun sistem itu tidak populer Pak. Karena ketika membangun sistem tidak bisa ada kultus individu. Jadi misalnya Bapak sudah membangun sistem, berarti semua ini bukan hasil kerja Mi Iqbal semata, hasil kerja berbagai macam pihak, sehingga biasanya personal glory-nya itu hilang Pak. Apa nggak sayang Pak kalau personal glory hilang Pak? Karena biasanya pejabat Indonesia kayaknya sukanya yang personal glory biasanya Pak. Hal-hal baik itu kan justru banyak terjadi di dalam ruang yang senyap gitu. Dan itulah yang terjadi dengan pembangunan sistem di perlindungan WNI itu kita bangun di dalam senyap. Tahu-tahu sudah dalam 5 tahun sudah kuat gitu. Jadi orang hanya melihat case-nya aja kan. Oh, case ini selesai. Dia nggak tahu bahwa backbone dari penyelesaian itu adalah sistem perlindungan WNI. Makanya saya bahagia sekali ketika saya sudah jadi dubes di Turki. Itu ketika saya sudah jadi dubes di Turki, saya ditelepon oleh seorang duta besarnya nanya ke saya, terus mau nanya bagaimana nih nyelesain satu kasus ini gitu. Saya bilang tanya aja sama direktur perlindungan WNI. Dia bilang enggak, saya mau nanya Pak Iqbal sebagai empunya gitu dia nanya. Begitu saya bilang oke, tapi kamu nanti harus tanya lagi ke direktur gitu. Terus saya kasih, udah paham. Habis itu dia tanya lagi ke Direktur Perlindungan WNI. Dan saya tanya ke yang nanya, dubesnya, gimana jawaban Direktur Perlindungan WNI? Persis sama dengan jawaban Bapak. Karena sistemnya sudah terbentuk ya? That's what we call system gitu. Karena prinsipnya sama, value-nya sama gitu. Jadi mau tanya OB sekalipun jawabannya pasti sama gitu. Meskipun tidak populer, tetapi ini adalah hal yang benar untuk dilakukan ya Pak ya? Karena yang kita perlukan kan institusi yang kuat, bukan orang yang kuat. Institusi yang kuat, bukan orang yang kuat. Bukan orang yang kuat. Kita butuh institusi yang kuat. Yes. Lalu kemudian saya masih ingin bicara soal pekerja migran Indonesia, kawan-kawan. Karena terutama ini PMI, biasanya mayoritas dari PMI kita itu bekerja di sektor informal, Pak. Sektor informal ini sangat rentan, kejelasan pekerjaannya tidak jelas, dokumentasinya kurang jelas, perlindungannya juga lebih rumit sepertinya dibandingkan dengan perlindungan mereka yang di sektor formal, benefitnya juga kurang jelas.
Dan bahkan mereka rentan menjadi korban human trafficking alias tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Di tahun 2023 saja di NTB ada setidaknya 210 orang yang terdeteksi menjadi korban TPPO. Sebagai seorang yang sudah berpengalaman di bidang perlindungan WNI, Mi Iqbal, apa saja sih modus-modus pelaku TPPO yang harus diwaspadai calon PNI? Gini ya, jadi salah satu yang mendorong saya ingin pulang kampung itu adalah salah satu adalah ingin membereskan urusan TKI ini. Oke. 8 tahun saya bekerja di isu perlindungan WNI. Yes. Saya dihilir. Jadi saya hanya jadi tukang cuci piring aja. Membereskan masalah yang ada. Masalah dari hulu. Kemudian muncul masalah di hilir, kita harus cuci piring membersihkan masalah ini gitu. 8 tahun. Jadi kita sudah paham betul duduk masalahnya ada di mana, problemnya ada di mana. Yes. Jadi saya memilih sekarang untuk pulang kampung untuk membereskan di hulu. Membereskannya di hulu. Kalau di hulunya beres, hilirnya juga akan beres. Persoalan ini kan udah mulai dari awal, dari kampung saat rekrutmen, saat pendataan, saat dokumentasi, itu semua ada persoalan di situ gitu loh. Selama masalah di hulu ini tidak beres, maka persoalan di hilir akan terus muncul, dan akhirnya nggak akan pernah selesai. Jadi menurut saya banyak persoalan di hulu yang harus kita selesaikan. Intinya bukan hanya persoalan TKI-nya, tetapi persoalan pembangunan sosial ekonomi di daerah itu akan sangat menentukan penyelesaian masalah TKI ini, karena root causesnya ada di situ, akar masalahnya ada di situ. Itu yang harus kita selesai. Jadi saya pulang ini untuk membereskan untuk mencoba mengurai permasalahan TKI di hulu ini. Jadi mau dipanggil sebagai Bapak TKI nggak apa-apa lah gitu. Nah tadi dikatakan bahwa hulunya itu ada di Provinsi NTB gitu misalnya ya, di provinsi kita. Salah satunya. Ya, salah satu di provinsi kita karena NTB sendiri berada dalam peringkat 4 daerah asal PMI terbesar. Kadang 3, kadang 4. Iya, kadang 3, kadang 4 itu 34.000 orang PMI, 13.000-nya dari Lombok Timur, kawan-kawan, dan 11.000-nya dari Lombok Tengah. Itu yang terdata. Yang tidak terdata jumlahnya bisa lebih besar dari itu. Yang tidak terdata jumlahnya lebih besar dan rawan menjadi tindak tindak pidana perdagangan orang. Nah, kalau tadi Bapak bicara soal sistem, sekarang saya ingin bertanya, sistem seperti apa Pak yang visible untuk dikonstruk atau untuk dibangun di NTB ini untuk menghadirkan lapangan kerja yang lebih baik atau meningkatkan kapabilitas PMI ini sehingga mereka lebih bisa mendapatkan kesempatan di sektor formal instead of informal, Pak? Masalah sebetulnya kan tugas negara itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu di di alinea ke-4 itu salah satunya kan adalah untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Artinya termasuk menyediakan lapangan kerja. Tapi to be honest, kita sekarang ngakuin negara belum bisa menyiapkan lapangan kerja itu. Artinya negara harus membuka peluang orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik ke luar negeri gitu loh. Artinya negara harus membuat proses orang ke luar negeri ini menjadi aman, mudah, murah gitu. Nah, yang terjadi sekarang ini bertolak belakang. Anda kalau mau berangkat ke luar negeri melalui jalur yang prosedural, itu berbulan-bulan. Tapi kalau mau cepat berangkat melalui jalur yang tidak prosedural. Jalur gelap gitu ya istilahnya. Hukum dan aturan yang baik itu adalah hukum dan aturan yang membuat orang ingin mengikutinya. Kalau hukum dan aturan itu justru orang terdorong untuk melanggarnya, berarti hukum dan aturan itu nggak bagus. Ini yang harus kita benahin. Nah, itu sudah kita benahi melalui Undang-Undang PMI yang baru. Saya kebetulan adalah anggota panja pemerintah untuk menyusun Undang-Undang PMI yang baru. Salah satu mandat ada 2 mandat penting di dalam undang-undang itu adalah satu, bahwa proses penempatan itu harus zero cost gitu. Yang terjadi kan nggak zero cost. Orang di sini harus bayar 3 juta. Uang itu minjem dari rentenir. Iya, belum lagi ada minjem makelar. 1 balik 3. Makelar tingkat 1, makelar tingkat 2 gitu ya. Jadi costnya banyak gitu. Terus kedua, bahwa mandat dari undang-undang itu yang harus dilindungi itu bukan hanya TKI-nya, tetapi keluarganya. Karena konvensi internasionalnya pun namanya buruh migran dan keluarganya. Perlindungan buruh migran dan keluarganya. Jadi yang harus kita pikirkan ke depan itu bukan bagaimana memberangkatkan TKI ini dengan aman sampai di tujuannya, kemudian nanti kembali juga dengan aman, mereka bekerja dengan aman, tapi kita harus bicarakan bagaimana membuat keluarga yang ditinggalkan ini sejahtera gitu. Anak-anak ditinggalkan tetapi nggak kare-are gitu. Nggak kare-are, nggak ada yang ngurusin, akhirnya
akhirnya terbengkalai sekolahnya ya, nggak gitu beres, ya. terbengkalai gitu, terlantar, nggak ada yang ngurusin gitu. Oke. Kira-kira begitulah. Dan frameworknya adalah menginclude keluarganya juga ya. Itu Mengikut yang akan di-update keluarganya. ya. Dan hal penting yang bisa dimainkan oleh pemerintah daerah adalah membalik proses penyelesaian persoalan ini bukan dari hulu ke hilir, tapi hilir ke hulu. Pergi lihat dulu di ujung sana, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan. Ya. Terus kita membuka pasar, melihat pasarnya, apa sih yang dibutuhkan pasar kerja internasional Yes. sekarang ini. Lalu kita lihat apa kebutuhannya, lalu kita balik ke hulu. Kita siapkan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhannya. Ini kan terjadi banyak, SMK banyak, BLK banyak, Yes. menyiapkan orang tapi nggak bisa berangkat-berangkat karena skillnya belum sesuai dengan kebutuhan di ujung sana, di hilir sana. Nah, besok harus dibalik tuh pendekatannya. Pemda harus mengadres mulai dari melihat persoalan di ujung itu apa, yang dibutuhkan tenaga kerja seperti apa. Jepang, Korea semua membutuhkan tenaga kerja. Mereka aging society, jumlah anak muda lebih sedikit Dibanding daripada orang jumlah tuanya, orang tua. Jadi kebutuhan tenaga kerjanya tinggi. Kenapa tidak banyak orang NTB yang bisa mengakses? Karena skillnya nggak memenuhi syarat. Skillnya nggak sesuai dengan kebutuhan. Oke, sejauh ini menurut pengamatan Bapak, skill apa ini yang dibutuhkan saat ini oleh negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja tambahan nih Pak? Yang jelas di teknik dan hospitality. Teknik and hospitality ya? Kan pasar kerja itu bentuknya kan seperti piramid tuh. Nah, yang tengah ke bawah ini adalah yang membutuhkan skill. Oke. Yang tengah ke atas ini yang knowledge. Ini anak kuliah. Artinya memang ke depan itu yang harus kita tekankan itu adalah skill. Skill dari warga kita. Nggak perlu semua orang kuliah. Kita perbanyak SMK. SMK tetapi yang standarnya standar internasional. Yang akan kita buat. Sebanyak mungkin kita buat SMK standar internasional. Sehingga mereka nanti begitu lulus bisa langsung terserap oleh pasar kerja di luar gitu. Yang sudah identified. Misalnya sekarang Austria. Kita baru menandatangani perjanjian dengan Austria. Dia butuh welders, ribuan welders. Ya. Pengelas ya, welders tukang las ya. yang level G1, G2, G3 gitu. Kalau di luar kan ada sertifikasinya ada ya, sertifikasinya. Pak ya. Nah, tukang las kita belum tersertifikasi gitu loh. Nah, ini kita perlu bikinkan pelatihan. Austria invest masuk ke sini, menyiapkan tempat pelatihan, begitu selesai langsung terserap pasar kerja, gaji bisa 2.000 euro gitu di sana. Nah, dia tinggal di sana. Jadi intinya gini. Kita harus membuat orang itu bekerja di luar negeri sebagai pilihan. Sekarang ini bukan keterpaksaan ya. Nah, sekarang ini yang terjadi orang ke luar negeri menjadi TKI itu karena tidak ada pilihan. Jadi besok itu harus ada pilihan. Di sini ada lapangan kerja, tapi dia melihat di luar lebih menjanjikan, dia pilih di luar gitu. Jadi sekarang ini orang masih belum ke luar negeri menjadi TKI karena pilihan, tetapi justru karena tidak ada pilihan gitu. Iya, keterpaksaan itu ya, forced migration ya, itu karena nggak ada pilihan di sini. Nggak ada pilihan. Lapangan kerja terbatas, dapat kerja pun gajinya sangat terbatas, sehingga ke luar negeri adalah pilihan terpaksa gitu ya akhirnya. Karena nggak ada pilihan, nggak ada pilihan. Mereka nggak bisa kerja di sini. Salah satunya misalnya sebagian besar petani kita itu kan petani gurem ya, yang jumlah tanahnya sempit atau bahkan tidak punya tanah sama sekali. Jadi pekerja sektor pertanian. Ya, sementara kalau kita lihat perumahan di mana-mana. Bangunan di mana-mana, perkotaan terus merangsek ke daerah-daerah pertanian. Otomatis kebutuhan tenaga petani gurem itu semakin sedikit kan. Mereka nggak punya pekerjaan lagi. Lahannya sementara terbatas, lahan terbatas, skill mereka cuma itu gitu. Akhirnya mereka pergi ke Malaysia bekerja secara ilegal di ladang-ladang sawit di Malaysia gitu. Karena saya mendengar isu ini tuh betul-betul dari keluarga sendiri pun ada yang merasakan begitu Pak. Ada keluarga yang bekerja di Arab Saudi gitu, karena terpaksa gitu, sudah tidak punya pilihan lain, terus akhirnya ya mengalami berbagai hal lah. Tidak perlu saya sebutkan secara eksplisit di sini gitu, tetapi akhirnya pulang ke Indonesia gitu sepertinya pada akhirnya. Lalu tadi poin yang menarik dari Bapak adalah tidak perlu ada semakin banyak orang yang berkuliah, tetapi ingin memperbanyak SMK yang berstandar internasional. Ini saya rasa ini rawan disalah mengerti nih Pak. Karena bisa dianggap Bapak tidak mendukung orang untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Oh, ada dua hal di sini. Satu skill, yang kedua knowledge gitu. Kalau hanya mau bekerja tujuannya, pilihannya harusnya bukan universitas gitu. Tapi pilihannya adalah di SMK, dia masuk SMK lalu bekerja gitu, skill yang dibutuhkan. Tuh. Nanti kalau dia sudah bisa bekerja sendiri, silahkan dia kuliah dengan biayanya sendiri. Tapi ini kan kebanyakan dari keluarga yang tidak mampu,
Mereka menabung berjuta-juta untuk membuat anaknya kuliah. Oke. Lalu begitu dia lulus kuliah, nggak ada lapangan kerja. Yes. Akhirnya dia bekerja di sektor yang sebetulnya bukan untuk sarjana. Ya. Makanya pengangguran sarjana itu salah satunya paling tinggi di NTB kan. Tingkat pengangguran sarjana itu salah satunya tertinggi di NTB. Ya. Dan banyak sarjana kita itu bekerja di sektor yang sebetulnya sektor untuk skill untuk lulusan untuk anak SMK mereka. Istilahnya tidak gitu. perlu kuliah untuk Nggak perlu mengisi kuliah pekerjaan untuk itu, mengisi gitu pekerjaan ya. itu gitu loh. Jadi harusnya orang kuliah ini adalah orang yang memang nyarinya knowledge gitu. Nanti dia tuh ngejar levelnya manajer, level-level yang memang untuk manajerial orang ya. manajerial gitu. Nah yang terjadi saat ini karena kita dorong semua orang ngejar kuliah, begitu dia selesai kuliah, dia punya knowledge tapi nggak punya skill. Tapi akhirnya mereka terpaksa bekerja di sektor yang sebetulnya sektor bukan untuk anak kuliah gitu. Nggak nyambung dengan istilahnya gaji bukan Iya. gaji bukan gaji sarjana gitu. Iya, iya, Gajinya gaji anak SMEA, SMK gitu. Nah, itu sebetulnya intinya gitu. Jadi jangan memaksakan semua orang harus kuliah. Putuskan pilihanmu. Kalau pilihanmu itu adalah untuk bekerja, yang dibutuhkan adalah skill. Ya. Ambil SMK, ambil akademi D1, D2 gitu. Kalau memang tujuannya knowledge, nanti mau ada rencana ke S2, S3, silahkan kuliah. Cara berpikir ini juga digunakan di Eropa, di Amerika, orang seperti itu. Di Eropa itu orang dari SMP sudah di plan gitu. Ya. Oh kamu nanti nggak perlu, kamu tipe yang tidak perlu kuliah. Kamu masuknya ke SMK aja. Sudah diarahkan gitu. I can confirm it, ketika saya tinggal di Belanda itu ada 2 jenis kuliah di Belanda. Ada university dan hogeschool itu. Jadi hogeschool ini lebih ke vokasional nih. Vokasional. Bukan akademisi ya. Bukan. Dan itu yang belum menjadi perhatian di Indonesia. Karena di Indonesia ini masih terpengaruh juga ya Pak ya soal Status. universitas lebih gengsi Status, gitu-gitu ya. ya. Status. Padahal gengsi. sekali lagi kan pasar kerja itu seperti piramid gitu. Kebutuhan di bawah ini jauh lebih besar daripada yang di atas gitu. Yang di bawah ini dibutuhkan skill. Skill. Jadi kalau targetnya adalah kita bicara mengenai lapangan kerja, yang harus kita siapkan adalah warga kita harus kita siapkan dengan skill supaya bisa masuk lapangan kerja. Perkara nanti setelah dia masuk lapangan kerja, dia mau meningkatkan knowledge-nya, dia lalu kuliah dengan biaya sendiri, itu urusan lain ya. Itu silakan. Tapi nggak terus-menerus menjadi beban. Kalau kita lihat model orang di negara-negara maju itu, anak-anak itu lulus SMA sudah ngurus dirinya sendiri gitu. Iya, mayoritas seperti itu. Yang ngurus dirinya sendiri gitu loh. Ini kan sampai S2, S3 masih dibayarin gitu loh. Di kita. Jadi itu tadi, kalau memang mau kerja ya skill aja lah, cari skill. Nanti setelah kamu punya skill, kamu punya pekerjaan, silahkan kamu biayai sendiri. Ingin meng-upgrade diri, mau upgrade baru sendiri silahkan gitu loh. Oke. Jadi bukan apa ya istilahnya, bukan membenturkan keduanya ya, enggak Betul, ya. betul. Ini hanya urusan prioritas mana yang mesti dibereskan terlebih dahulu Saya ya. ketemu dengan teman-teman PJTKI misalnya, mereka cerita ada tren baru sekarang yang mendaftar jadi TKI, yang kerja di ladang sawit, itu sarjana. Itu tren terkini. Muncul tren itu sekarang, karena udah nggak ada pilihan. Padahal istilahnya hanya keperluan monggo istilahnya ya yang diperlukan ya. Iya, itu hanya tenaga aja. Dia nggak memerlukan ilmu yang kalian dapat 5 tahun kuliah itu nggak. Manajemen, komunikasi, pemasaran gitu. Sampai misalnya teman-teman PJTKI itu cerita bahwa kita sampai nggak tega Pak mau mengisi formnya gitu. Karena begitu kita tahu kamu sarjana gitu, mau jadi TKI, saya nggak punya kerjaan, saya harus menghidupi anak istri saya gitu. Jadi ada tren sekarang sarjana yang daftar jadi TKI. Ini kan tren yang menyedihkan. Betul, gitu maksudnya. menyedihkan sekali. Menyedihkan, berarti ada sesuatu yang harus kita perbaikin, yang harus kita benahi. Otherwise, ini anak-anak muda kita besok akan jadi beban. 2045, Yes, bukan generasi emas. Indonesia emas kita menyebutnya, tapi dengan kita punya anak muda yang unskilled, tidak punya pekerjaan, ini akan jadi beban besok. Kita kan pinginnya mereka ini tidak jadi beban, kita pinginnya mereka ini benar-benar jadi prime mover. Mereka penggerak ekonomi kita di tahun 2045 nanti gitu. Jadi generasi emas gitu. Baik, kita kasih apresiasi dulu. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Pak, ini juga boleh banget Pak, kopinya diminum Pak. Sudah disiapkan. Cakep. MVP disebutkan ya teman-teman ya. Pak Iqbal atau Mi Iqbal menikmati kopinya. Gimana kopinya Pak? Mantap. Mantap. Oke. Mantap.
Kita lanjut obrolin lagi, udah lebih seger nih ya, udah lebih energized. Langsung energize langsung. Langsung seger nih. Ya tadi Mi Iqbal sudah berbicara bagaimana sistem yang harus dibentuk untuk menjembatani kesenjangan antara pasar kerja dengan lulusan kita, terutama di Nusa Tenggara Barat ya. Tapi nih, yang namanya Nusa Tenggara Barat ini terkenal urusan pariwisata, kawan-kawan. Bahkan pariwisata termasuk dalam 3 unsur utama penyokong perekonomian NTB selain pertanian dan pertambangan. Nah, pertanyaan saya, sebagai orang yang sudah punya kiprah Pak di dunia internasional bertahun-tahun, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia khususnya di luar negeri? Terutama NTB khususnya di luar negeri. Apa yang sudah saya lakukan? Atau mungkin pertanyaannya jangan sampai situ dulu ya. Sebenarnya NTB ini sudah terkenal nggak sih di luar negeri menurut Bapak? Saya pernah ngobrol dengan beberapa teman-teman mahasiswa. Oke. Dia menanyakan ke saya, karena di baliho saya kan saya menulis NTB mendunia gitu. Yes. Dia bilang, loh kami ini sudah mendunia Pak gitu. Terus kenapa harus mendunia lagi katanya. Terus saya tanya, pernah ke luar negeri belum? Belum Pak. Nah itu dia saya bilang. Kita perlu helikopter view untuk melihat apakah kita sudah mendunia beneran atau jangan-jangan ini asumsi kita. Betul. Asumsi kita saja bahwa kita sudah mendunia gitu loh. Istilahnya Karena orang kita Lombok pede lalu wah mendunia Ya. dong. Jadi kayak kata dalam tempurung gitu. Kita hanya ngelihat diri kita sendiri dalam ruangan sempit bahwa kita sudah mendunia. Begitu kita keluar, kemudian melihat NTB dari helikopter view, kita far from that. Jadi kita sama sekali belum mendunia. Yes. Dipikirnya kalau orang kita sudah punya MotoGP gitu, event yang cuma 3 hari itu, dipikirnya dengan itu terus semua orang di seluruh dunia kenal kita. Okay. Padahal begitu terjadi MotoGP di sini, bulan depan sudah ada lagi tuh. Maka 2 minggu kemudian ada seri berikutnya dari MotoGP. Orang udah sih nggak ingat lagi sama MotoGP sebelumnya yang di Lombok gitu loh. Jadi Anda nggak bisa menduniakan Indonesia, menduniakan NTB hanya dengan event 3 hari, nggak bisa. Tuh, kalau Anda mau membuat Indonesia mendunia, Anda harus punya event dari hari pertama tahun itu, dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember harus ada eventnya gitu. Merata gitu ya. Merata gitu loh. Dan itu yang membuat dia nanti dikenal gitu loh. Nggak mungkin hanya dengan 3 hari terus kita tiba-tiba terkenal gitu loh. Belum lagi kita lihat siapa sih yang datang ke MotoGP kita, apakah mereka orang asing, atau jangan-jangan lebih banyak orang lokal, atau bahkan mungkin lebih banyak orang NTB-nya sendiri yang datang ke situ gitu loh. Ya, karena memang secara data lebih banyak orang NTB ya yang menyaksikan MotoGP di sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Itu penonton dari pendatang itu terbatas jumlahnya karena keterbatasan akses nih Pak. Belum kita tanya lagi dari yang datang di seri kedua berapa banyak sih repeated order guest gitu ya, loh, repeated order. Jangan-jangan tuh orang baru. Jadi orang cuman mau cari experience saja. Cukup sekali datang, besok-besok nggak mau datang lagi. Apalagi dengan kemacetan dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa potensi pariwisata kita tuh banyak. Tapi kita belum menggarapnya dengan baik. Yes. Belum mengkoneksikan antara satu tempat dengan tempat yang baik. Dulu Senggigi maju, begitu ada Mandalika, Senggigi redup. Itu tidak boleh terjadi harusnya. Setiap ada destinasi baru, ada atraksi baru, dia harus menguatkan yang lama. Jadi semakin kuat. Itu artinya kita harus membangun koneksi antara satu destinasi dengan destinasi yang lain. Nggak terputus seperti saat ini. Gitu. Oke. Lalu sistemnya seperti apa nih Pak yang bisa di-create untuk menduniakan NTB gitu? Yang beneran mendunia gitu, bukan hanya yang dalam katak, bukan hanya seperti yang katak dalam tempurung ya? Kita harus milih playing field kita di mana. Jadi kita mau main di segmen yang mana, kita harus memilih nih. Mandalika itu sekarang itu adalah konsep yang bagus. Sport tourism ya? Dibilang sport juga cuma ada apa namanya MotoGP yang cuma 3 hari tadi kan gitu loh. MotoGP. Jadi belum lengkap untuk kita anggap sebagai sport tourism gitu. Justru persoalannya dengan Mandalika menurut saya adalah we need to redefine. Harus jelas nih konsepnya. Kita ini sebenarnya mau main di high end tourism gitu. Jadi yang kelas atas gitu. Kelas atas ya, kelas mewah ya. Mau medium atau mau di backpackers gitu loh. Dan ini akhirnya yang menentukan kenapa tidak banyak investasi yang masuk ke Mandalika. Segmentasinya kurang jelas ya, gitu ya. Saya bicara dengan investor, misalnya di Korea, kemudian kemarin saya ke Jepang ketemu dengan investor. Saya tanya kenapa kamu nggak masuk ke Mandalika? Jawabannya bagus. Dia bilang
saya tuh sampai sekarang nggak paham kamu mau main di mana. Konsepmu apa sebenarnya dengan Mandalika? Apakah konsepmu mau di high end, medium atau di backpackers? ya. Nanti saya udah invest di hotel High premium, end? tahu-tahu yang datang backpackers. Backpacker. Nggak Nanti nyambung gitu. Iya, nanti saya invest di hotel, invest di hotel hotel yang backpackers gitu, yang bintang 3 kelasnya itu. Ternyata kamu mau main di premium gitu. Kan susah kita perlu kejelasan konsep dulu. Terus saya tanya, gimana kalau MICE gitu loh. Dia bilang, good kalau MICE katanya. Skala besar karena ya. kamu dapat semuanya gitu. Dulu kan TGB juga pernah mendorong MICE, tapi dengan pada saat itu kan bukan yang di Mandalikanya, di Mataram gitu. Itu dulu MICE banyak sekali masuk ke Lombok. Nah, kalau kita Mandalika ini kita redefine misalnya untuk MICE, artinya yang kita butuhkan nanti itu adalah misalnya convention hall gitu loh, convention center. Mainannya udah skala besar ya. Skala besar itu yang harus kita redefine. Kemudian kedua, kita mau main di quantity tourism atau di quality tourism. Kalau tesis saya kan kita harus bawa NTB ini, terutama Lombok ini ke quality tourism. Karena quantity tourism itu cost sosialnya terlalu tinggi. Itu yang terjadi di Bali sekarang ini. Dan saya nggak yakin kita siap untuk menanggung cost sosial itu gitu. Oke. Lalu kemudian tadi sudah bicara juga soal tourism nih Pak. Ini kalau misalnya kita ngomongin soal KIK Mandalika, di situ ada campur tangan pemerintah pusat Pak. Sementara skripsi saya juga meneliti soal MotoGP secara spesifik seperti itu, dan saya menemukan ada gap nih di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengeksekusi atau mempertahankan event ini. Pandangan Bapak, menurut Bapak seperti apa terkait interrelasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola potensi terutama di Mandalika ya? Iya, Mandalika itu kan sepenuhnya adalah proyek pusat, namanya juga KIK gitu. Namanya, dan KIK ini kan KIK yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Jadi nggak banyak kredit yang bisa diambil oleh pemerintah lokal gitu. Nah, dulu saya selalu punya tesis, kalau memajukan Mandalika, jangan semua fokus di Mandalikanya gitu loh. Karena itu sudah jadi ranahnya pusat. Ya? Ini KIK. Justru pemerintah lokal, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, fokus ke sekitar Mandalika. Daerah penyokong ya. Bagaimana masyarakat di sana bisa mendapatkan benefit yang semaksimal mungkin dari Mandalika ini. Dengan menyiapkan SDM-nya supaya mereka bisa bekerja di Mandalika, dengan menyiapkan UMKM-nya supaya mereka bisa berkontribusi di Mandalika, menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang ada di sana, menyiapkan mental sosial mereka untuk menjadi pemain global gitu. Secara sosial nih nggak kalah penting ya Pak ya? Betul, persiapan sosialnya. Karena kalau tidak, nanti akan terjadi tensi. Dan itulah yang terjadi saat ini. Karena semua sibuk memikirkan Mandalikanya, lupa memikirkan masyarakat di sekitar Mandalika gitu loh. Akhirnya terjadi tension gitu. Masyarakatnya di sini membangun proyek besar, di sini masyarakatnya pengangguran. Karena merasa dianaktirikan begitu ya? Bukan hanya dianaktirikan, marginalized kan. Padahal pembangunan itu untuk siapa sih? Pembangunan itu untuk rakyat kan? Untuk masyarakat. Masyarakat mana? Masyarakat yang terdekat dengan objek pembangunan gitu, yang akan kita bangun. Kalau pembangunan itu tidak berdampak positif langsung terhadap masyarakat, lalu buat apa kita membangun gitu? Kan pertanyaan seperti itu gitu. Nah, karena itu mestinya jangan euforia. Jangan euforia kayak kemarin waktu GP. Saya mengkritik waktu MotoGP itu. Semua yang dipikirkan di sirkuitnya yang dipikirkan gitu. Nggak ada yang memikirkan menyiapkan masyarakat di sekitarnya gitu. Padahal mereka lah yang butuh pendampingan dari pemerintah supaya mereka bisa adjust dengan dunia baru yang akan mereka masuki. Mereka itu bukan masyarakat yang hidup di dalam dunia pariwisata. Sekarang kita harus mentransform mereka pelan-pelan untuk menjadi pendukung di pariwisata itu. Seperti orang Bali semua merasa bahwa tourism is my life gitu. Is my life. Jadi mereka semua ikut menyokong supaya sukses tourism mereka ini ya. Dan itu yang belum ada di kita kan gitu. Kita masih ada gap antara keinginan kita membangun ini dengan kesiapan sosial dari masyarakat sekitar. Lalu bagaimana dengan international collaboration and accessibility Pak untuk mendukung pariwisata di NTB? Karena seperti yang kita tahu sekarang direct flight sangat terbatas, hanya ada ke Kuala Lumpur, Singapura, pernah juga ke Australia, tapi kalau tidak salah sekarang itu sudah terhenti direct flight ke Australia. Bagaimana dari kacamata seorang Mi Iqbal bisa menanggulangi isu ini gitu, keterbatasan akses ke NTB ini Pak?
Statistik menunjukkan bahwa dengan tingkat apa istilahnya, occupation rate-nya dari penerbangan dari luar negeri ke Lombok sekarang ini itu juga nggak tinggi. Jadi dengan penerbangan yang ada sekarang aja itu nggak penuh kok. Secara bahasa sederhana pesawatnya kosong ya. Ya, rata-ratanya dalam 1 tahun, itu nggak tinggi. Memang ada di periode-periode tertentu tinggi sekali sampai full, sampai kekurangan seat. Tapi di dalam most of the time itu justru kosong gitu, lowong gitu. Nah, ini nggak menarik buat airline. Jadi sebenarnya airline itu bicara tentang pasar aja. Mereka cari untung kok gitu loh. Nggak ada demand-nya gitu ya. Saya ngobrol dengan teman-teman di Lion Group misalnya. Saya tanya, kenapa harga pesawat dari Jakarta ke Lombok mahal sekali? Gitu. Terus mereka tunjukkan statistik, Pak. Kami ini buka penerbangan misalnya 4 kali dalam minggu. Ini lihat nih statistiknya. Hanya beberapa periode aja. Pada saat Nyale, pada saat Lebaran, yang tinggi banget. Selebihnya itu 40%, 50% gitu. Jadi kami mahalkan di sini itu untuk mensubsidi silang yang kosong ini gitu loh. Ya, artinya masalahnya di mana? Berarti event kita tuh belum cukup. Event kita itu hanya periodically aja gitu loh. Sekarang ada event kosong sebulan, ada lagi event. Artinya kalau mau murah itu kita harus buat event sepanjang tahun. Pilihannya apa? MICE tadi, saya bilang tadi. Meeting insentif convention and exhibition. Itu kita bikin karena itu kita bisa bikin sepanjang tahun. Kalau penumpangnya itu penuh sepanjang tahun, otomatis harga akan turun. Nah, pertanyaan dan saya, otomatis airline akan berlomba-lomba untuk membuka. Itu terjadi di Bali. Bali itu kalau kita ke Bali dari Jakarta itu bisa dapat 600.000. Ke sini paling murah itu 1,2, 1,3 kan paling murah. 1,3 pusing lihat harga tiket pesawat ya. Nah, pertanyaan saya follow up question Pak terkait itu, bagaimana menjaga sparknya itu sepanjang tahun itu merata Pak? Ya, itu dia. Kalau pilihannya kita hanya mengharapkan dari turis yang datang ke Lombok, turis itu pasti akan datang ke Lombok itu musim panas di negaranya. Sangat periodis. Sangat periodik. Kalau dari Eropa pasti akan datangnya itu sekitar bulan Mei, Juni, Juli. Summer udah itu. Jadi periode itu aja gitu yang kita harapkan. Itu pun belum tentu mereka ke Lombok gitu kan. Tapi kalau MICE itu nggak ada periodenya. Dari Januari sampai Desember bisa dibuat MICE itu. Secara merata. Kalau ada pertemuan internasional semua di sini gitu. Terus orang insentif perusahaan-perusahaan Nestle, perusahaan-perusahaan besar Samsung ngirim karyawannya untuk insentif di NTB sepanjang tahun bisa kita hidupkan sehingga trafficnya itu tinggi. Terus kalau trafficnya tinggi, harga akan murah dan akan semakin kompetitif karena makin banyak airline yang mau masuk. Kalau banyak airline mau masuk, kompetisinya tinggi, otomatis harga akan murah gitu. Ini mekanisme pasar aja sebetulnya. Risetnya Bapak lakukan mendalam sekali ya, begitu paham apa yang terjadi. Kapan risetnya ini Pak? Ini logika dan mekanisme pasar aja. Jadi di bisnis ini nggak ada sosial nggak ada gitu loh. Kita bicara tentang kapitalisme aja, orang pikir untung gitu. Kalau sesuatu menguntungkan orang datang, nggak menguntungkan orang nggak datang gitu. Bagaimana membuat itu tetap menguntungkan adalah melalui pendekatan MICE ya. Tadi ya. Kita berikan apresiasi untuk gagasan dari Meik Iqbal. Boleh kopinya lagi Pak? Kopi lagi. harus bilang cakep lagi gitu. Boleh dong. Nih sama-sama minum kopinya nih. Nih hilang ngantuknya. Waduh. Mantap MVP. Kami tunggu promo berikutnya. Nah, ini Pak supaya kita nggak tegang-tegang banget nih. MVP itu bukannya mobil ya? Itu MVP Pak. Aduh. Jangan marah gitu dong udah. Saya di Instagram terbiasa membaca jokes bapak-bapak. Ternyata Meik Iqbal ketemu saya juga jokesnya bapak-bapak. Bapak banget gitu. Aduh, bapak-bapak gitu. Namanya juga Mi gitu. Itu jelas bapak-bapak. Oke. Ini kita cool down sedikit supaya lebih santai nih Meik Iqbal. Kita ada membuka juga pertanyaan dari netizen terkait isu Palestina nih. Ini ada disiapkan dengan beberapa dari teman-teman. Ayo mana? Oh. Oke, pertanyaannya nih yang pertama Meik Iqbal, bagaimana pesawat TNI yang bawa bantuan untuk Palestina diizinkan masuk Palestina oleh Israel? Apa timbal baliknya?
yang nggak ada, yang mengurus itu kan bukan kita, yang mengurus itu Jordan. Hostnya Jordan. Jadi kita itu diundang oleh Jordan mengirim ke pesawat. Kan tahu kan bahwa Pak Menhan itu punya hubungan pribadi dengan Raja Jordan, punya hubungan pribadi. Jadi selain hubungan pribadi itu juga karena reputasi Indonesia lah sebagai negara yang netral gitu. Jadi diundanglah Indonesia untuk terlibat di dalam airdropping gitu, mengdrop bantuan itu melalui udara gitu. Dan pesawat kita kebetulan pesawat baru nih, jadi gagah nih, super Hercules C130J itu. Ya, lagi gagah-gagahnya nih. Nah, gagahnya dikirimlah ke sana karena dari segi teknis memadai gitu. Terus secara politis juga kuat. Yang mengurus izinnya itu adalah dari Jordan. Jadi kita itu membantu inisiatifnya Jordan gitu, terbang untuk dropping bantuan itu gitu. Beriuk lah istilahnya, sama-sama gitu ya. Pada membantu beberapa negara, tapi spesifik. Dan yang dari non Arab itu yang diundang ya cuma Indonesia gitu. Hanya Indonesia yang bukan merupakan negara Arab. Jadi ini ini sebuah kehormatan juga ya bagi Indonesia ya. Kehormatan buat TNI juga gitu. Berarti TNI dipercaya gitu sama Yordania gitu. Oke. Lalu kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, kenapa Indonesia tidak mau atau tidak bisa ambil contoh aksi boikot produk-produk Israel dan menyegel gerai-gerainya seperti di negara-negara contoh negara tetangga kita, Malaysia? Di Indonesia masyarakat kita sudah lebih militan dalam hal mendukung Palestina. Jadi sebelum negara melakukan boikot sudah dilakukan boikot dulu oleh masyarakatnya. Inisiatifnya lebih hebat gitu. Udah tidak perlu disuruh, sudah mandiri. Iya. Anak saya yang begitu demennya sama salah satu gerai kopi gitu. Terus hari-hari ini yang lambangnya hijau kayaknya mungkin ya Pak. Hari-hari ini no way katanya. Saya bisa diadili tuh di rumah kalau saya ketahuan. Saya pernah sekali, saya memang nggak suka gerai kopi jenis kopi seperti itu. American style kopi itu saya nggak begitu suka gitu. Saya senangnya Europe style gitu. Nah, pada saat saya pulang gitu, saya dikasih sama security di kantor gitu. Pak, ini ada, kita baru beli kok, Bapak mau nggak saya bawa satu pulang gitu. Dan langsung lah Bapak diadili di rumah. Kami di sidang itu betul-betul sidang lebih berat dari sidang proper test seorang calon duta besar gitu. Sangat militan ya. Sangat militan anak-anak itu, saya bilang. Itulah hebatnya Indonesia. Negaranya belum nyuruh boikot pun masyarakatnya sudah militan banget memberikan dukungan. Kita lihat ya, masyarakat Indonesia dukungannya luar biasa di mana-mana terhadap perjuangan bangsa Palestina gitu. Ya, dan sejauh ini pendapatan global dari salah satu gerai makanan yang diboikot itu menurun sampai belasan %. Jadi ini sangat berdampak nih bagi mereka ya. Inilah untuk pertama kalinya dalam isu Palestina Israel ini dorongan dan tekanan dari civil society itu berpengaruh gitu. Kelihatan sekali pengaruhnya gitu. Karena ini masyarakatnya yang bergerak. Coba lihat di Amerika tuh. Mahasiswa-mahasiswa tuh sampai kampus tuh. Lagi wisuda, semua menyerahkan ke profesornya bendera Palestina gitu loh. Jadi ini benar-benar di gerakan civil society. Ini gerakan bottom up gitu untuk memberikan tekanan. Dan akibatnya banyak negara-negara yang berubah posisinya. Terutama di Eropa berubah posisinya dalam isu Israel ini karena ada tekanan dari bawah ini. Kan we are all democratic countries dan itu konsekuensi dari demokrasi kan. Bagaimana kalau masyarakat kebanyakan menuntut apa mau nggak mau pemerintahnya akhirnya harus adjust. Harus mengakomodasi, oke. Dan ya perkembangan terkininya kalau tidak salah hanya tinggal 8 atau 9 negara ya yang tidak setuju terhadap independensi Palestina ya. Padahal sebelumnya puluhan jumlahnya. Wah, banyak sekali sebelumnya. Hampir semua negara Eropa kan tidak mendukung Palestina. Hari-hari ini sebagian besar dari mereka sudah berbalik gitu. Oke. Lalu kemudian ada pertanyaan berikutnya, sebesar apa dukungan di NTB untuk Palestina kalau dibandingkan dengan daerah yang lain, Pak? Kita nggak mengukur provinsi per provinsi sih. Jadi karena semua dukungan ini adalah kita berikan atas nama Indonesia. Bahkan setiba di sana dukungan Indonesia itu juga bercampur dengan dukungan dari negara lain. Jadi ini adalah dukungan dari masyarakat internasional, dukungan kolektif dari masyarakat internasional bagi perjuangan bangsa Palestina gitu dan bagi cita-cita kemanusiaan kita bersama. Next,
Oke, menarik sekali jawaban-jawabannya Mi Iqbal. Tadi sudah bahas banyak sekali hal, mulai dari Terima PNI, kasih. perlindungan WNI, pariwisata NTB, lengkap sekali. Nah, tapi nih sebelum saya menutup ada satu nih pertanyaan yang pengen saya ajukan. Meskipun saya nggak pengen panas-panas banget, saya nggak pengen hangat-hangat banget. Apa nih? Ini kan Mi Iqbal nih diisukan menjadi calon gubernur nih, salah satu calon gubernur potensial. Dan denger-denger kabarnya sudah ada 10 setidaknya surat dukungan untuk maju sebagai gubernur nih dari 10. partai politik. 10 atau lebih, Pak? Yang dibutuhkan itu 13 kursi. 13 kursi, lalu sekarang sudah mendapatkan berapa dukungan, Pak? Setiap berita ada waktunya yang tepat untuk disampaikan. Oke, ini saya masih nyoba lagi nih, karena sebagai jurnalis kan nggak boleh gampang nyerah ya. Ini dari skala 1 sampai 100, Pak, seberapa optimis Bapak bisa mengalahkan figur-figur lain yang secara nama jauh lebih dikenal oleh masyarakat, Pak? Ini bukan masalah optimis atau tidak optimis, ini masalah niat baik. Dan Oke. niat baik itu adalah komitmen kepada Tuhan gitu. Jadi yang bisa mencegah saya untuk maju ini cuma Tuhan gitu. Push. Kalau cuma Tuhan yang bisa mencegah saya untuk maju gitu loh. Dan saya hanya menjalankan niat baik saya aja gitu loh. Dan saya percaya bahwa Allah akan membukakan jalan untuk mencapai niat baik itu gitu loh. Dan saya memutuskan maju dengan kalkulasi yang sangat hati-hati. Karena yang saya korbankan besar. Iya, Pak, dengar-dengar soalnya Bapak ini kandidat potensial calon menteri luar negeri, Pak. Bahkan jabatan eselon 1 atau dirjen tuh sudah di depan mata, Pak. Saya eselon 1 sekarang. Oh, sudah eselon 1. Saya eselon 1 mohon maaf. sekarang. Jadi yang saya korbankan, yang saya pertaruhkan ini nggak main-main. Ini adalah puncak dari karir yang saya kejar selama 27 tahun di Kementerian Luar Negeri. Saya mengambil keputusan ini dengan kalkulasi yang sangat hati-hati dan sangat matang. Kenapa mau Jadi berkorban, saya cuma Pak? bilang bismillah. Bismillah, ini backingannya Bismillah. Allah langsung ini ya. Ini Bismillah. kenapa mau berkorban, Pak? Ini saya pengen masih ngejer lagi nih. Saya percaya pada niat baik. Di mana ada niat baik, Allah akan mempertemukan kita dengan orang-orang baik lainnya untuk dalam perjuangan itu. Oke, Dan mempertemukan dengan orang-orang baik lainnya. Adakah calon potensial untuk wakil gubernur, Pak? Nah itu banyak ternyata orang baiknya gitu. Banyak calon-calonnya. Ada inisial tertentu, Pak? Adakah inisial tertentu yang sudah dipertimbangkan sejauh ini? Kamu nggak akan berhasil mendesak saya. Ini nggak asik nih, kayaknya ini jangan kita undang lagi nih setelah ini ya. Oke, tapi nanti kita akan tunggu perkembangan lebih lanjut ya dari kabar Mi Iqbal ingin maju sebagai Ya, gubernur jelas. NTB. Jelas ini niatnya yang jelas ini untuk mewakafkan diri. Oke. Mewakafkan diri untuk kampung halaman gitu. Saya pulang ini bukan sebagai bukan sebagai dubes, bukan sebagai pejabat, saya pulang sebagai anak peraya gitu. Sebagai anak peraya yang lahir dan besar di peraya dan ingin berbuat sesuatu untuk daerah saya, itu aja sih. Oke, kita hargai tanggapannya dari Mi Iqbal. Kasih tepuk tangan dulu nih teman-teman. Kalau begitu teman-teman, saya Jason Akselino sebagai host yang bertugas pada episode kali ini. Terima kasih juga untuk Mi Iqbal. Jason, terima kasih. Kamu one of the best interviewer yang saya Waduh, pernah. jadi malu. Glad to hear that, Pak. Tapi sebelum saya goodbye, Pak, nanti kalau misalnya ada deklarasi cagup atau cawagup, Inside Lombok saya kabari. eksklusif ya, Pak ya? Eksklusif. Janji ya, Pak ya? Janji. Kalau gitu nanti saya todong pertama kali pertanyaan di sini ya, Pak ya? Janji. Oke, ini janjinya sudah kita pegang. Kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!